Reno memiliki seorang teman yang bekerja di Hotel Bintang 5 tempat pesta ulang tahun Raisa kemarin digelar. Apa yang sebenarnya terjadi kepadanya kemarin malam akhirnya membuat Reno memutuskan untuk meminta bantuan sahabatnya itu untuk mengecek CCTV yang ada di lorong kamar hotel yang ada di lantai 4 dari aula tempat pesta itu berlangsung menuju kamar tempat Reno berada malam tadi. "Rangga, aku ada satu permintaan kepadamu," ucap Reno melalui sambungan telepon kepada sahabatnya yang bekerja di Hotel Bintang 5 tersebut. "Apa itu?" tanya Rangga dengan heran. Saat itu Rangga tengah berada di hotel seperti hari-hari biasanya, dia tengah bekerja sesuai dengan pekerjaannya. "Kamu sekarang ada di hotel kan?" tanya Reno kepada Rangga. "Ya, aku masih bekerja di hotel." "Ada apa Reno? Tumben sekali kamu menanyaiku seperti ini. Apa semalam kamu jadi menghadiri pesta yang ada di hotel ini? Tapi aku tak mendapat kabar sedikitpun darimu," tanya Rangga kepada Reno kembali. Reno langsung menghela nafas mendengar perkataan dari sahabatnya itu. Memang semalam Reno berencana untuk mengunjungi Rangga setelah dia keluar dari pesta ulang tahun Raisa, tapi malah kejadian itu yang terjadi kepadanya, sehingga dia tak bisa memberikan kabar apapun ataupun mengunjungi Rangga setelah dia selesai menghadiri pesta ulang tahun Raisa itu. "Aku memang menghadiri pesta ulang tahun itu semalam. Sebenarnya aku berencana untuk menghubungimu setelah aku selesai menghadiri pesta itu, tapi terjadi sesuatu hal kepadaku," ucap Reno kepada sahabatnya itu. Rangga sedikit kaget mendengar apa yang disampaikan oleh Reno kepadanya. "Apa yang terjadi kepadamu?" tanya Rangga dengan heran. "Semalam aku tak sadar sedikitpun. Pagi harinya tiba-tiba saja aku sudah berada di dalam sebuah kamar bersama dengan seseorang dan perempuan itu adalah mantan pacarku yaitu Natasha," ucap Reno kepada Rangga. "Apa? Kamu bermalam di hotel semalam bersama dengan mantan pacarmu yang hampir kamu nikahi itu?" tanya Rangga dengan heran sekaligus terkejut dengan apa yang disampaikan oleh Reno kepadanya. "Iya, itu yang sebenarnya terjadi Rangga. Tapi aku tak mengerti kenapa aku bisa berakhir di kamar itu bersama dengannya, karena saat aku berada di pesta itu bahkan aku tak pernah bertemu dengan Natasha sedikitpun," ujar Reno kepada sahabatnya itu. "Lalu sekarang bagaimana, apa yang kamu inginkan?" tanya Rangga kepada Reno kembali. "Begini, aku ingin minta tolong kepadamu untuk memeriksa rekaman CCTV yang ada di lantai 4 hotel itu, khususnya dari aula pesta menuju kamar nomor 402. Di mana kamar itu adalah tempat aku berada semalam," ujar Reno meminta bantuan kepada sahabatnya itu. Sejenak Rangga terdiam mendengar permintaan dari sahabatnya itu. Dia memang bekerja di hotel mewah itu, tapi untuk bisa mengakses rekaman CCTV yang ada di hotel mewah itu bukanlah perkara yang mudah untuk mendapatkannya. "Permintaanmu ini cukup agak berat untukku, karena memang aku tidak bekerja di bagian itu. Tapi karena kamu adalah sahabat dekatku, maka aku akan mencarikan cara untuk mendapatkan rekaman CCTV itu," ucap Rangga berjanji kepada Reno. Reno langsung tersenyum lega mendengar ucapan dari sahabatnya itu. "Benarkah Rangga, kamu bisa berusaha untuk mendapatkan rekaman CCTV-nya? Aku penasaran sekali bagaimana aku bisa masuk ke kamar tersebut. Apalagi itu bersama dengan Natasha. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi semalam," ujar Reno kepada Rangga kembali. "Baiklah kalau begitu, kamu tutup saja panggilan teleponnya. Aku akan segera bergerak untuk mencari rekaman CCTV itu, nanti aku akan kirimkan kepadamu," janji Rangga kepada sahabatnya itu. "Baiklah Rangga, aku akan menunggu kabar baik darimu," jawab Reno dengan perasaan lega. Menjelang siang Reno langsung bersiap-siap untuk pergi ke kafe tempat dia janjian dengan Natasha. Reno langsung mengirimkan alamat kafe tempat dia janjian kepada Natasha. "Aku tak punya waktu banyak untuk menunggumu, jadi cepatlah datang," tulis Reno melalui pesan singkat kepada mantan kekasihnya itu. Natasha yang saat itu dengan berada di rumah dan sudah selesai berdandan langsung menyunggingkan senyuman lebar di wajahnya saat melihat alamat kafe yang dikirimkan oleh Reno kepadanya. "Kamu yang sabar ya sayang. Aku takkan membiarkan kamu menungguku terlalu lama,"
sekarang juga aku akan pergi ke sana," ucap Natasha dengan penuh kebahagiaan. Dia buru-buru keluar dari rumah dan menaiki mobilnya lalu tancap gas menuju kafe tempat dia janjian dengan Reno. Sementara itu Reno tengah dalam perjalanan menuju ke kafe tersebut. Mobil yang dikendarai oleh Reno sampai di kafe yang menjadi tempat janjian dia dengan Natasha. Setelah sampai di sana langsung masuk ke dalam kafe dan mencari tempat yang nyaman agar ia bisa bicara dengan baik kepada Natasha nantinya. Setelah duduk Reno langsung memesan segelas minuman untuknya sambil menunggu kedatangan dari Natasha yang belum menampakkan diri. Saat pelayan datang menghidangkan minuman yang dipesan oleh Reno, sekilas Reno melihat kedatangan dari Natasha dari arah pintu kafe tersebut dan dia pun sedikit mengangkat tangannya agar dilihat oleh Natasha. Benar saja, Natasha langsung tersenyum lebar melihat ke arah Reno dan berjalan cepat menghampiri meja yang sudah dihuni oleh Reno tersebut. "Wah, ternyata kamu lebih duluan datang ke sini ya. Aku pikir aku yang duluan," ujar Natasha sambil menarik kursi kemudian duduk di depan Reno tersebut. "Mau pesan minuman terlebih dahulu," ujar Reno kepada Natasha dan Natasha pun langsung menganggukkan kepalanya. Dia mengangkat tangannya memanggil pelayan kemudian memesan minuman untuknya. Sementara Reno sudah ada segelas minuman di hadapannya yang sudah dia pesan sebelum Natasha datang tadi. "Aku pikir kamu tak akan menghubungiku secepat ini," ucap Natasha dengan senyuman lebar di wajahnya, menghadap ke arah mantan kekasihnya tersebut. Natasha sungguh merasa sangat bahagia sekali hari ini karena dia bisa bertemu dengan Reno seperti yang pernah dia lakukan dulu saat Reno masih menjadi kekasihnya. "Aku melakukannya dengan cepat karena aku tak ingin kamu memanfaatkan kejadian itu untuk mengusik kehidupanku," ujar Reno kepada Natasha. Mendengar perkataan judes dari Reno tersebut, Natasha langsung menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi yang dia duduki sambil menatap wajah Reno dengan pandangan sinis. "Apa kamu pikir aku akan berbuat jahat dengan menggunakan apa yang sudah kita lakukan semalam?" tanya Natasha kepada Reno kembali dan Reno pun langsung tersenyum sinis mendengar pertanyaan dari mantan kekasihnya itu. "Aku tahu betul siapa kamu, Natasha. Kamu pasti menggunakan berbagai macam cara untuk mendapatkan keinginanmu, apalagi sekarang kamu mendapatkan kesempatan yang sangat bagus sekali untuk menekanku. Aku sangat yakin sekali tanpa aku duluan, kamu pasti akan segera menghubungiku. Kemudian menekanku untuk bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepadamu," ujar Reno kepada Natasha. Natasha langsung tertawa lebar mendengar perkataan dari Reno tersebut. "Kamu ternyata pintar sekali. Memang aku pasti menggunakan kesempatan ini untuk memintamu agar kembali berhubungan denganku, itu yang akan aku lakukan," jawab Natasha sambil meletakkan jemarinya di atas meja. Reno menarik nafas panjang mendengar perkataan dari Natasha tersebut. "Sayang sekali, apapun yang kamu inginkan tak akan aku penuhi sedikitpun. Walau apapun yang kamu lakukan aku tak akan pernah mau menjalin hubungan kembali denganmu. Walaupun sudah terjadi hal seperti ini antara kita berdua, lagian aku tak ingat sedikitpun apa yang terjadi semalam. Mungkin saja aku tak melakukan apapun denganmu. Mungkin saja kamu hanya menipuku saja," jawab Reno kepada Natasha.